Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam semua. Kali ini aku eh, akan mencoba mempresentasikan hasil Python Ball Impact yang aku menjadi super version. Nah, bagaimana sih cara membuat sistem versi dengan Python? Oke, pertama-tama perkenalkan nama aku Adi Suwarno, mahasiswa semester 4 di program studi Meteorologi Terapan IPB University. Nah, saat ini aku merupakan peserta nih dalam sekolah data, kelas data analitik dan data science. Dan terkait belajar data analitik dan data science ini ada beberapa tools yang sedang dan masih saya pelajari hingga saat ini seperti RStudio, Python, dan Pablo, dan tidak memungkinkan untuk mempelajari sebelumnya juga. Nah, mengapa sih super kasir ini dibuat? Jadi, eh, kendalanya ini ada suatu perusahaan supermarket ya, yang ingin melakukan proses bisnisnya. Solusinya itu dengan membawa super kasir di mana uh, kasir ini sistemnya itu self service, sehingga pelanggan dapat memberitakan belanjanya secara nah, requirement apa aja sih yang diperlukan membuat kasir ini? Pertama adalah fitur transaksi. Fitur kedua untuk membuat mereka yang buat folder yang isinya itu adalah data-data transaksi kita. Kemudian kalau tambah item, di sini kita akan menginputnya satu-satu itemnya, kedua jumlahnya, dan ketiga adalah harganya. Kemudian kita punya fitur kedua atau transaksi item untuk mendeteksi nih kalau misalkan ada data data item jumlah ataupun harga yang salah atau ingin diubah gitu ya. Nah, keempat ada hapus item dan refer transaksi. Terus item ini misalkan ada item yang ingin dibatalkan, itu bisa hapus nanti informasi jumlah sama harganya juga. Terus reset transaksi ini apabila ingin menggunakan segala data transaksi yang ingin dilakukan. Kemudian ada pembayaran, jadi misalkan kita udah fix nih, udah yakin dengan belanja-belanja kita, udah benar semua, kita bisa masuk ke proses pembayaran. Dan di sini akan menjadi juga total pembayarannya, apakah mendapatkan diskon ataupun tidak. Nah, ini adalah flowchart yang coba aku buat ya dari program aku ini. Dimana kita mulai dengan menginput nilai apakah kita ingin buat transaksi atau enggak nih. Dan apa kita akan transaksinya udah ada atau belum. Ini yang akan menentukan nih pilih nomor. Pilih nomor bakal kita lakuin kalau kita udah kita belum memiliki fungsinya. Nah, di sini adalah flowchart yang coba aku buat mengenai project program Python ini, di mana kita memulainya dengan menginput nilai awal untuk memutuskan ya apakah transaksi perlu dibuat, apakah kita harus memilih nomor, atau misalkan kita udah melakukan transaksi sebelumnya dan ingin melanjutkan pinnya kembali, itu akan pilih nomor. Yang kemudian input nomor transaksi ini, kalau misalkan kita tadinya udah melakukan transaksi dan ingin melanjutkan kembali, bisa menggunakan input nomor transaksi ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat transaksiku yang isinya berupa list gitu. Nah, selanjutnya akan masukkan item. Di sini ada looping. Kita akan masukkan item yang dibeli, jumlahnya berapa, harga item satuannya gimana. Dan ini bisa dilakukan berkali-kali sampai semua item yang ingin kita beli kita masukkan. Selanjutnya kita bisa, karena ada yang saling penting, bisa dihapus. Atau ingin batalkan, bisa di reset. Ingin koreksi, bisa banget. Di sini kita koreksi satu-satu. Kalau misalnya ada yang tipe nama itemnya bisa dikoreksi, jumlahnya ingin diubah bisa dikoreksi, atau harganya ada salah penulisan harga satunya nih itu bisa dikoreksi juga. Nah, kemudian kalau kan udah selesai nih, teman-teman udah merasa yakin, kita bisa melakukan checklist. Nah, di mana dari checklist hal check item sementara ini untuk memastikan ya apakah jumlah data dari item produk, jumlah ataupun harga apakah sama nih. Kalau misalkan sama berarti kan udah sesuai tuh, setiap uh, komponen ada pasangannya. Jadi nggak ada data kosongnya, itu uh, bisa kita lanjutkan ke transaksi check item, di mana dengan transaksi ini akan menjadinya berupa list nih, akan berubah jadi data frame. Di sini teman-teman bisa mendelete item kalau misalkan ada yang mau di delete nih. Kalau misalkan mau batal nih benar bisa di reset juga. Dan kalau nggak ada misalkan, atau nggak mau reset dan yang di delete misalkan nggak ada, itu bisa lanjut ke proses selanjutnya untuk pembayaran atau mengecek kembali nih dari elemen belanja yang udah teman-teman lakukan. Misalkan teman-teman masih ragu, teman-teman bisa memilih tidak, nanti kita bakal koreksi.
akan lihat kembali. Misalkan dia mau mengoreksi namanya, jumlahnya, atau misalkan harganya itu bisa dilakukan. Nah, selanjutnya kalau udah selesai nih, udah yakin, kita masuk ke proses pembayaran. Di pembayaran, kita akan melalui proses perhitungan total harganya. Kemudian ada proses juga untuk menyimpan sekarang ini tanggal berapa sih, terus jam berapa saat proses itu dilakukan. Dan ketika tanggal udah diketahui, kita bakal menentukan nih apakah belanja kita akan dapat diskon atau enggak. Dan setelah itu, nah kalau udah selesai, udah ada perhitungan-perhitungan, maka akan keluarlah struktur pembayaran. Nah, apa aja sih modul dan function yang kita gunakan dalam pembuatan super SCM atau Pandas? Nah, di mana modul datem ini menyediakan kelas ya, untuk manipulasi tanggal dan waktu. Dan di sini kita memerlukannya untuk di struktur belanjanya itu, untuk melihat kapan transaksi itu dilakukan atau selesai dilakukan pada tanggal berapa dan di pukul berapa. Kemudian ada modul Pandas untuk manipulasi data frame, manipulasi data dan data frame itu. Nah, selanjutnya aku buat transaksi modul namanya. Nah, ini modul transaksi ini isinya apa sih? Ada membuat transaksi, menambahkan belanja, dan menghitung total harganya. Nah, pertama kita di sini ada fungsi pilih nomor di dalamnya, di mana pilih nomor ini untuk misalkan kita belum buat transaksi ini, nah kita bakal pilih nomor nih buat transaksi kita. Dan ada buat transaksi dan fungsi transaction untuk membuat list transaksi, di mana di transaksi ini dalamnya ada list item-item yang kita beli, terus jumlah dari item yang tersebut dan harga satu dari setiap itemnya. Nah, selanjutnya ada fungsi add item di mana kita akan menambahkan satu persatu benda yang ingin kita beli. Mulai dari nama itemnya, kemudian jumlahnya, dan harganya. Dan ini harus dimasukkan satu-satu supaya tepat gitu ya. Nah, dan fungsi terakhir di dalam modul ini ada perhitungan total harganya. Nah, selanjutnya ada fungsi pembayaran. Di mana dalam fungsi pembayaran ini kita akan menghitung total harga termasuk berapa sih pembayaran akhir yang akan kita lakukan nih. Misalkan belanjanya 500.000, dapat diskon atau enggak nih. Dan itu akan diproses di fungsi ini. Kemudian kita punya modul selanjutnya adalah update item, di mana di modul ini tentunya sesuai namanya ada update item ya. Berarti tentang perubahan-perubahan yang ada di dalam list belanja kita. Pertama ada update item produk, fungsi update item jumlah, dan update item harga. Ini apabila misalkan ada typo di namanya atau jumlahnya yang kita ubah, di harganya ada typo, itu bisa kita gunakan fungsi ini. Dan dalam fungsi ini kita mengacu pada fungsi koreksi awal beban transaksiku. Di mana di sini kita akan memutuskan ya apa kita akan melakukan koreksi atau enggak. Maka yang melakukan koreksi, maka akan diputuskan lagi apa yang kita koreksi, apakah ada jumlah atau harga. Dan ini dibuat looping, dan ketika loopingnya berakhir akan berhenti gitu ya. Nah, kalau kita udah nggak mau ngoreksi lagi nih, maka proses ini akan berhenti dan kita bisa masuk ke tahapan berikutnya. Kemudian ada fungsi delete item untuk menghapus item yang ingin kita dapatkan pembeliannya gitu ya. Terus ada reset transaksi untuk membatalkan keseluruhan proses transaksinya. Nah, ini transaksi modul. Modul ini untuk melihat kesesuaian antara uh, jumlah item yang kita beli, terus data dari jumlah setiap itemnya maupun data dari harga setiap itemnya. Nah, kalau udah sesuai, kita bakal masuk ke fungsi check item ini, di mana di sini kita bakal uh, ubah nih transaksiku yang tadinya bentuk list, kita ubah ke dalam bentuk data frame. Dan ada informasi baru juga di mana ada kolom tambahan berupa harga total yang diperoleh dari perkalian antara kolom jumlah item dikali harga per itemnya. Nah, yang kedua ini ada modul update item setelah datanya dalam bentuk data frame. Dan ini tidak jauh berbeda dengan yang dalam bentuk list tadi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan tes case langsung melalui Visual Studio Code. Dan di sini aku bakal coba tes case di notebooknya supaya teman-teman juga bisa lihat nih pembeliannya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Jadi biar bisa kelihatan dua-duanya. Baik teman-teman, sekarang kita bakal lanjut ke test case-nya nih lewat notebook di netbook Python di VS Code, di mana pertama yang kita lakukan adalah mengimport semua modul yang tadi udah aku sampaikan nih melalui PowerPoint. Oke, kita running dulu, akan butuh beberapa waktu. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat transaksinya. Nah,
Apakah Anda sudah membuat transaksi sebelumnya? Kita pilih tidak ya, karena kita baru datang. Nah, maka akan keluar info seperti ini. Nomor transaksi yang akan aku gunakan adalah 51111. Nah, ini adalah nomor transaksi aku. Tadi kita bakal nambah item lagi nih. Kita mau nambah item ya. Misalnya yang pertama ada mouse. Terus jumlahnya 1, harganya 38.000. Nah, terus aku mau nambah lagi misalnya ya, jaket beli 2, harganya 149.000. Nah, apalagi misalnya buku, aku mau beli buku misalnya, beli 2, harganya 13.000. Nah, apalagi nih misalnya beli kaos, beli 3, harganya 42.000. Sekarang aku nggak mau nambah lagi nih, udah beli tidak aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita setelah aku batang nih, enggak jadi dia beli mouse-nya nggak usah karena udah punya gitu misalnya. Nah, kita jalanin kode ini. Nah, akan terhapus mouse-nya. Jumlahnya juga terhapus nih, 1 hapus ya. Terus yang harga 8.000 juga terhapus. Nah, dari transaksi ini kita bakal ngapus transaksinya, jadi kosong ya, itu kan jadi kosong. Biasanya akan untuk test case yang terakhir kan kita ingin hitung totalnya ya. Nah, berarti kita bisa buat transaksi punya lagi dengan first transaction lagi. Kemudian kita tambahkan ke itemnya. Itemnya apa sih? Misalnya jaket satu aja 149.000. Kemudian mau nambah lagi beli kaos, beli 3, harga satuannya 42.500. Terus dia mau nambah lagi, mau beli buku tulis gitu. Beli 2 yang harganya 13.000. Saya udah selesai, udah beli 3. Nah, berarti kan udah nih. Wah, ternyata ada yang tipe nih, aku bisa buku tulis bukan buku tulis. Nah, di sini kita bisa lakukan koreksi. Apakah mau dikoreksi? Jawab ya. Nah, jadi koreksi. Apa yang mau aku koreksi? Ini kan nama item yang salah ya, jadi tulis item. Itemnya apa? Namanya buku tulis. Nah, koreksinya apa? Jadi buku tulis. Nah, seperti itu. Misalkan udah selesai, ada boleh tidak. Nah, udah beli jaket, kaos, buku tulis 1, 3, 2 gitu kan. Nah, kita checklist nih. Ya, ternyata udah sesuai kan. Sebagaimana yang tertulis di sini ada 3, terus di jumlahnya ada 3, harga juga ada 3, kan udah sesuai. Nanti kita bakal masuk ke tahapan selanjutnya. Kita running dulu fungsi check itemnya. Nah, kemudian kita buat variable transaksi. Nah, keluar nih seperti ini. Nah, setelah terus kemudian kita jalan dulu fungsi pembayaran. Nah, misalnya tadi kan kita ada itu ya, ada transaksi gitu. Kita tulis, kita running dulu ya. Nah, di sini kita lihat nih, kalau kita beli jaket 1, kaos 3, tulis. Nah, ternyata aku nemu nih kaos yang harganya murah, misalnya 39.000. Jadi aku mau beli kaos yang itu aja deh. Aku bisa koreksi di sini. Apakah sudah benar? Nah, karena aku ragu, aku tulis tidak. Nah, dikoreksi. Apa yang mau aku koreksi? Harga. Tadi aku kan jaketnya kaos ya, mampu tulis kaos, harganya tadi 42.500, aku namanya lebih murah 39.000. Nah, aku ganti yang ini. Nah, udah selesai nih, beli tidak deh, karena nggak mau koreksi lagi. Nah, terprint lah ini koreksinya seperti ini. Kemudian udah selesai nih, kita lakukan pembayaran. Dan ini adalah pembayaran dari transaksiku. Kalau total belanja aku di atas 200.000, jadi aku dapat diskon 5%. Nah, ini adalah total pembayaran setelah dipotong diskon sebesar 5% itu. Nah, transaksi pun selesai. Nah, sekian presentasi project Python aku mengenai supervisor. Semoga bisa menambah insight bagi teman-teman yang menonton video presentasi ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam presentasi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.